Silakan mulai. Mulai Pak Putu Yuda, buka. Oke, selamat malam. Ibu kerja. Nama Bu hari ini visi 72. Kita semua akan mendengarkan dari satu Singaraja berjudul Teaching Pelajaran Bahasa Inggris. Yang disediakan adalah nanti selesai silakan. Mati. Terima kasih. Jadi sesi 9 kali ini ada pemaparan materi dari presenter kita yang bernama Kade Agus Jaya Praguna dengan judul materi Teaching dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti sebelum lebih lanjut nanti mohon diingat bagi para peserta agar mengabsen. Ini waktu ini kami serahkan kembali kepada presenter. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi teaching dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang belakang pembuatan presentasinya adalah kita yang sering melihat siswa kita masalah di kelas. Kita buka langsung slide berikutnya. Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa hybrid teaching tidak sama dengan hybridisme. Ini adalah metode pembelajaran yang dalam penyampaian materinya itu yaitu menggunakan teknik komunikasi yang persuasif dan sugestif sehingga peserta didik itu mudah memahami materi pelajaran. Jadi tujuannya di sini adalah untuk membangun motivasi dalam diri setiap siswa. Karena kita ketahui bahwa banyak siswa yang tidak fokus dalam pelajaran. Kenapa? Misalnya siswa baru habis pacarnya harus baru habis dimarahi oleh orang tuanya, jadi otaknya itu sudah ada batas yang nah, tugas kita adalah bagaimana melepaskan otak siswa itu sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat terserap dengan baik. Jadi sesungguhnya peran kita sebagai nah di sini disampaikan bahwa apapun yang tidak akan sampai tujuan seperti lain. Begitu juga dengan pikiran. Jadi pikiran tidak positif akan menghalangi segala informasi yang masuk. Nah, cara mudah agar pikiran menjadi positif dengan membuat otak dan pikiran relax. Jadi teknik teaching ini akan merilekskan pikiran siswa agar pengetahuannya yang pertama ini bagi kita sebagai pendidik harus memiliki niat dan motivasi dalam diri kita, yaitu bagaimana membantu siswa niat itu seperti itu, bagaimana membantu siswa agar termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah teknik pacing. Teknik pacing ini adalah bagaimana kita menyesuaikan gerak tubuh kita, bahasa gaul yang ini sudah
sering digunakan siswa itu kita harus bisa nih. Sehingga lama-lama baik dalam posisi bahasa yang kita gunakan sekarang dengan siswa. Jadi jangan sampai siswa yang mengikuti dan juga apa yang menjadi kebiasaan para siswa, sehingga tahap berikutnya kita itu akan menjadi pemimpin, leader. Jadi di sini di tahap ketiga ini kita bisa melakukan leading, yaitu menggunakan komunikasi. Nah, semua mahasiswa akan merasa nyaman dengan Anda. Ya, bila sudah kita merasa nyaman, ya artinya leading ini sudah berhasil. Nah, ini yang penting. Ini yang jarang kita lakukan sebagai guru. Kita harus diharapkan bisa menggunakan kata-kata yang positif. Jadi menghilangkan kata-kata negatif. Jangan mengatakan kamu ini saja tidak bisa. Tidak boleh dilakukan dalam teknik analitik. Bodoh sekali sih, tidak boleh dilakukan. Kita menyanyi, karena juga bahkan menggunakan kata-kata hati. Ini boleh. Misalnya, kamu sesuatu bilang kami terus banyak kata kami bisa membuat siswa dan merasa kemudian selanjutnya kita harus memberikan ujian kepada siswa, misalnya saat mereka tidak bisa menjalankan soal matematika. Indonesia Raya Seperti, wah, sepertinya kamu akan menemukan rumus yang baru. Walaupun apa yang dia buat itu salah, kamu nanti akan jadi ahli matematika. Kreasi, nah itu kita berikan kata-kata positif. Model ini juga penting. Menerapkan ini gampang mudah, karena siswa itu akan terus meniru kita, gerak-gerik kita, karena kita sudah akan menjadi model bagi mereka. Kita itu akan sangat dikagumi dan didukung oleh siswa. Kapan bapak karena kita sudah bisa melakukan visi, menyampaikan persepsi kita dengan baik. Alangkah baiknya dalam proses pembelajaran dalam hipnotis ini kita menggunakan bantuan ya musik klasik. Saya ada tambahan sedikit karena musik klasik ini ya dapat menimbulkan rasa senang dan dapat menyeimbangkan keuangan otak, berkelot ya, dan mengatur hormon berkaitan dengan stres. Musik dapat memperkuat tenaga pelajaran, musik juga dapat meningkatkan produktivitas. Musik klasik gerakannya lambat sehingga mendapatkan perhatian maju dengan stimulasi akan ditransmisikan pada saraf-saraf ya, cendera otak yang merupakan indera. Nah, itu secara apa manfaatnya? Sudah saya jelaskan tadi, proses pembelajaran tentu saja memotivasi karena menghadirkan kata-kata bisa hilang begitu, dan permasalahan-permasalahan yang siswa bawa dari rumah juga akan hilang ya, dan dapat mematahkan kekuatan siswa ya, siswa menjadi menipis. Nah, perlu saya kasih catatan di sini. Saya catatan bahwa hipnotis ini bukan hanya menjadikan siswa dari pandai. Tidak.
Baik, Bapak, karena keterbatasan waktu, jadi ini adalah ide saya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat dan sekian. Terima kasih. Saya kembali lagi. Baiklah, terima kasih kepada presenter Bapak Pada Agus Jaya. Jadi tadi telah dipaparkan hypnoteaching dan kesadaran. Jadi yang melatar belakangi proses hypnoteaching ini adalah karena kita sering melihat siswa-siswa yang bermasalah di kelas. Apakah itu siswa bermasalah karena problem-problem yang dialaminya di rumah, baik dengan keluarganya atau dengan kekasihnya dan lain sebagainya. Jadi, adapun tujuan dari hypnoteaching ini adalah untuk membangun motivasi dalam diri siswa. Misalnya, siswa tadi yang saat memiliki masalah, jadi otomatis pikirannya akan terganggu, sehingga siswa tersebut tidak bisa fokus lagi dalam proses pembelajaran. Maka di sini cara kita sebagai seorang guru, kita harus bisa merelaksasi pikiran siswa. Jadi dengan cara hypnoteaching inilah yang bisa salah satu cara untuk bisa merelaksasi pikiran siswa. Tadi juga sudah disampaikan, ada pun teknik-teknik dalam hypnoteaching ini adalah seorang guru harus memiliki niat dan motivasi diri. Kemudian ada teknik pancing. Jadi teknik pancing itu adalah menyamakan posisi ya. Jadi kita samakan posisi kita dengan siswa. Tidak sebaliknya siswa itu harus menyamakan dengan guru, tapi disinilah kita sebagai pendidik kita yang menyamakan posisi kita, baik gerak, tubuh, bahasa dan lain sebagainya. Kemudian teknik reading itu mengarahkan. Kemudian gunakanlah kata-kata positif. Jadi biasanya sesuai dengan cara kerja pikiran bawah sadar kita tidak bisa menerima kata-kata negatif. Bahkan kata tetapi sekalipun itu tidak bisa digunakan. Kemudian selalu berikanlah pujian kepada siswa. Meskipun siswa itu belum bisa mengerjakan tugas dengan benar, tetapi kita berikan pujian karena pujian adalah merupakan salah satu cara untuk membentuk konsep diri seseorang. Kemudian teknik berikutnya modeling. Jadi kita memberikan suri teladan melalui ucapan-ucapan. Kemudian alangkah baiknya ya menggunakan dalam hal ini dalam hypnoteaching ini alangkah baiknya kita menggunakan alat bantu seperti misalnya bantuan musik klasik, karena alunan musik klasik itu dapat menimbulkan gelombang vibrasi. Kemudian adapun manfaat dari teknik hypnoteaching ini adalah jadi pembelajaran bisa lebih menyenangkan, kemudian akan harmonis antara siswa dengan guru, sehingga siswa pun merasa tertarik dan lebih perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian dapat juga mengobati sakit hati atau problem yang dialami siswa. Tetapi bisa digarisbawahi bahwa hypnoteaching ini bukanlah merupakan suatu teknik yang dapat membuat siswa menjadi pandai. Hypnoteaching ini sifatnya lebih mensugesti siswa, sehingga siswa lebih merasa rileks atau lebih merasa menyenangi atau merasa senang dalam proses PBN. Demikianlah Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh presenter kita kali ini sangat bagus ya dan menarik bagi kita sebagai seorang pendidik. Untuk kali ini bertanya diberikan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada presenter tentang topik yang telah disampaikan tadi. Jadi diberikan kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Agus Jayu, silakan. Tolong segera karena waktu terbatas. Mohon segera.
selamat malam Ibu. Saya Selamat. di Rohima SMP dari Selatan. Boleh bertanya langsung. Silakan Bu. Itu memang permasalahan kita apalagi kayak saya di lapangan kan dengan anak-anak itu. Nah, cara mudah bagaimana Pak kalau kita ngadepin anak-anak yang sudah Pak lakukan ya, Pak lakukan di daerah itu seperti ini contohnya berkali-kali ya kalau sudah kita eksklusi sudah kita potong sedikit supaya memanggil biar kitanya masih tidak jadi besok juga besok lagi kita lihat masih seperti mau kita tangani masih jadi lagi sudah kita kasih hadiah membersihkan ya plastiknya membersihkan sampahnya dan sebagainya masih juga seperti itu gimana caranya kalau hal yang seperti itu apa Pak cara mengatasinya Terima kasih Ibu. Bu Sri Dewi. Bu Sri Rohimah ya. Rohima. Oke. Oke Bapak Agus, silakan dijawab. Kiat-kiatnya yang spesifik ini maksudnya Ibu Sri Rohimah. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Ya, Ya, Bu. karena ya, saya menerapkan ya kolaborasi dengan CSD, salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat bersama. Tetapi saya belum pernah menggunakan ini untuk di bidang siswa, misalnya perbankan atau sebagainya. Tetapi saya yakin ini bisa digunakan. Cuma memang agak berbeda dan mungkin seperti yang tadi bilang memberikan hadiahnya adalah membersihkan kertas. Itu akan menimbulkan tentu saja kesan negatif. Nah, ini baru ide Bu ya, baru ide karena saya belum pernah juga melakukan itu karena saya tak pernah di siswa. Yang mungkin bisa saya sampaikan tadi, belajar memvisualisasikan diri menjadi siswa. Kenapa sih namanya pacaran? Mungkin itu membuat dia tambah ganteng supaya kan tidak seperti atau memang permintaan pacarnya ada rambutnya terpanjang, kita harus pahami dulu. Nah, setelah kita bisa memahami kejadian siswa dengan kata-kata yang positif, ya lalu itu pacar, rambut panjang, senang sekali. Jadi mungkin dengan kata-kata
lapangan itu ayo kita 5 hari dengan lihat kita perlu sekali waktu dengan intonasi tinggi, tapi sekali waktu kita juga harus down kita ya. Jadi benar sekali juga sih, coba yang kita ada dialog karena semuanya itu gitu. Karena mentok kok, benar-benar mentok. Saya sudah beberapa kali saya Sama Bu, di sekolah saya juga. yang lain masih ini ada beberapa memang itu ada 6-5 orang. Ini juga oke sudah nanti akan kita coba dengan sebuah kelembutan hati ya, kita hipnokan dia dan supaya dia tenang, supaya dia ini karena kemarin seperti yang hanya bicara ada dulu teduh ayo kita kalian tuh gimana sebetulnya nilai akhirnya mereka keluar juga kan itu ayo begini Bu nyalahin satu orang semua kerja saya nggak salah nah kan juga deh yang sering saya katakan terima kasih. Tolong Oke, benar begitu. minta tolong juga dan juga sedikit kita juga kadang memanjakan mereka gitu. Mudah-mudahan ini juga termasuk saya oke terima kasih dilanjutkan. Baiklah. Oke, silakan. Baik, silakan. Tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya bisa Iya, silakan Bapak. Iya. mungkin saya bisa sharing Bu dan Pengalaman saya selama mengajar. di salah satu kesempatan. Ada berbeda sedikit, tapi tujuannya sama dengan Pak Agus Jayu. Terkadang Sebelum memulai pelajaran saya ajak anak-anak tuh persepsi. Persepsinya tuh pemanasan. salah Satunya satunya dengan contohnya yoga ketawa gitu. Jadi ya kita tahu kurikulum hari ini makin penuh, apalagi yang sekolahnya 5 hari kerja gitu. Jadi saya ajak dulu, ya kita batasi waktunya. Nah, saya biasanya ya yang udah jadi guru saya juga, kan guru boleh juga berguru Bapak gitu. Jadi yoga ketawa gitu. Ya salah satu contoh gerakannya tepuk tangan ya ke depan gitu. Jadi suaranya ya saya jelaskan dulu maksudnya apa, kemudian saya beri contoh, kemudian baru anak-anak mengikuti gitu. Sejauh ini sih termasuk yang kelas super bandel, tanda kutinya bisa kita luluhkan gitu.
sangat penting sekali untuk mengatasi anak-anak kita yang luar biasa cakapnya mereka itu. Jadi tidak caranya gimana juga ketawa ya. Apa boleh nih? Step by stepnya. Jadi sambil membayangkan ini. Jadi misalnya kita berdiri dulu, posisinya berdiri, kakinya dibuka selebar bahu, kedua tangan dinaikkan berada di depan dada. Suaranya itu ha dan ho gitu. Jadi tujuannya ha dan ho itu karena sumber stres itu ada di perut gitu. Jadi kita mengeluarkan ketegangan atau stres itu. Jadi awal-awalnya itu pelan-pelan gitu. Jadi ada pace-nya, ada aturannya. Pertama gini, satu contoh. Ha 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 ho ho ho. Ha 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 ho ho ho. Ha 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 ho ho ha ha ho gitu. Sampai suaranya menjadi satu, hau gitu. Kemudian tangan diangkat ke atas, ke langit-langit, telapak tangan menghadap langit-langit, leher ditekuk ke belakang, jadi wajah menghadap langit-langit juga, terus ketawa, hahaha gitu. Jadi hahaha, ho ho ho, hahaha, ho ho ho, langsung ketawa sendiri gitu, Bu. Jadi konsep itu. Jadi kalau orang nggak tahu dikira konsep orang gila, tapi saya jelaskan dulu kepada anak-anak gitu. Seperti itu, Bu. Salah satunya itu, Bu. Ada macam-macam teknik sih. Ada contohnya singa mudra. Konsep ketawa. Kalau kita stres, nah stres itu kan tidak hanya diidap oleh orang tua itu. Kalau mungkin zaman dulu yang stres itu hanya orang tua, padahal bayi pun bisa stres. Lapar atau haus. Ada macam-macam. Oke. Iya. Dari dulu ingin sekali belajar yang ketawa. Saya tahu dari dulu ini. Saya nggak tahu berbisnis siapa. Dengan bebek Pak, bebek Seamio ternyata menyebabkan kita akhirnya kita pun bisa punya suhu secara tidak langsung juga ketawa ini. Ini makanya kita sharing. Sebenarnya saya juga berguru, Ibu. Berguru di Ananasam. Guru saya namanya Bapak Anan Krishna gitu. Teman-teman saya biasanya melakukannya itu di Monas, yang paling aktif di Monas gitu. Tapi kalau tiap hari Minggu, kalau sih di Renon sudah tidak aktif. Bisa diklik di YouTube ada itu Pak Agus. Klub Tawat namanya. Klub Tawat. Ini demikian. Mungkin ada yang ya. Iya. Ya, apalagi zaman internet mempercepat, jadi di belahan dunia lain kita rasakan, misalnya di Amerika kita rasakan, stres di sini dirasakan orang Rusia gitu. Jadi tidak ada batasan untuk stres, informasi juga sama, tidak ada batasan gitu Pak Agus. Jadi silakan. Ini teman-teman. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Jadi tadi sudah ada pertanyaan dari Bu Sri Rongkima Gede. Jadi bagaimana menghadapi siswa yang tanda kutip ya
itu bandel. Jadi mereka selalu dikasih tahu berbagai cara, masih tetap tidak merespon apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga ada pun cara yang dilakukan adalah salah satunya adalah selalu menjauhkan kesan negatif. Belajar memvisualisasikan diri menjadi masuk ke dalam dunia siswa itu sendiri. Jadi pahami dulu bagaimana kondisi siswa itu, apa yang menyebabkan dia sampai bersikap seolah-olah menentang dari apa yang telah kita sarankan. Jadi kita masuk ke dunianya sehingga kita bisa lebih komunikatif dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa merasa tidak dengan gurunya tetapi dengan teman. Dia bisa mencurahkan segala sesuatunya, sehingga lambat laun diharapkan siswa itu pun akan sadar bahwa apa yang kita sarankan, apa yang kita sampaikan itu memang benar adanya. Demikian Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke host kembali. Mungkin saya mau menambahkan sedikit. Iya Bapak. Pernah ada ilmu dari guru saya bertamu ke Ubud gitu, dan saya sempat bertanya gitu, bagaimana tipsnya mengajar anak-anak, apalagi saya seperti sebagai guru gitu. Dan tamu beliau menjawab, jadikan anak-anak itu sahabat, jangan sebagai robot. Itu mungkin tips yang saya ingat sekali gitu. Dijadikan teman siswa itu sahabat dengan robot, tetapi yang menegakkan disiplin memang harus didisiplinkan gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Jadi intinya kita bisa masuk ini Pak, kita bersahabat, kita bisa masuk ke dunia anak itu sendiri. Jadi jadikanlah siswa sebagai sahabat, dan tidak ada yang tidak ada pembatas di antara kita sebagai guru dengan siswa itu sendiri. Iya, saya kira demikian Bu. Misalnya kalau kita suka tari, kita ajarkan tari yang seperti gerakan yoga itu juga bisa itu. Jadi anak ikut terhibur gitu, tidak boring, tidak bosan. Karena pagi misalnya duduk terus sampai sore gitu. Itu tipsnya yang sudah saya lakukan gitu. Silakan. Silakan Mix, saya serahkan kembali ke Pak Ida untuk terusnya. Ya. Jadi, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan ya. Yang disimpulkan lagi sekali bahwa sebagai seorang pendidik kita sebaiknya bisa masuk ke dunia siswa itu sendiri, sehingga siswa merasa nyaman dan rileks serta senang terhadap apa yang terhadap proses pembelajaran. Jadi jauhkanlah kesan-kesan negatif, kemudian ajaklah siswa menjadi teman kita atau lebih bersikap bersahabat dengan siswa, sehingga tidak ada batas antara siswa dengan kita sebagai pendidik. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan dan menjadi harapan kita bisa dilaksanakan atau diterima dengan baik oleh siswa itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Bapak Buddha Adi Dharma. Silakan. Terima kasih. Kami Bu Stuti. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan presentasi dari kelompok VCP 72 batch 3 tanggal 12 Maret hari Selasa 2019 oleh Bapak Agus Jaya, moderator.
dengan moderator Ibu Wiastuti dan host saya sendiri, Putu Yuda Adidharma. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Shanti Shanti Shanti. Om Salam sejahtera.